Shalom, selamat pagi saudara kasih, senang bisa berjumpa lagi dalam program Spiritual Life untuk bersama-sama kita merenungkan kebenaran firman Tuhan. Ayat perenungan kita pada pagi hari ini terambil dari Wahyu 16 ayat 1 sampai 11 dengan judul perikop ketujuh malapetaka. Dalam pasal 16 ini kita akan membaginya menjadi dua bagian renungan. Hari ini kita akan membaca pasal 16 ini dari ayat 1 hanya sampai ayat yang ke-11. Saya akan bacakan ayat ini bagi Bapak Ibu Saudara semua. Dan aku mendengar suara yang nyaring dari dalam bait suci berkata kepada ketujuh malaikat itu, "Pergilah dan tumpahkanlah ketujuh cawan murka Allah itu ke atas bumi." Maka pergilah malaikat yang pertama dan ia menumpahkan cawannya ke atas bumi. Maka timbullah bisul yang jahat dan yang berbahaya pada semua orang yang memakai tanda dari binatang itu dan yang menyembah patungnya. Dan malaikat yang kedua menumpahkan cawannya ke atas laut, maka airnya menjadi darah seperti darah orang mati, dan matilah segala yang bernyawa yang hidup di dalam laut. Dan malaikat yang ketiga menumpahkan cawannya atas sungai-sungai dan mata-mata air, dan semuanya menjadi darah. Dan aku mendengar malaikat yang berkuasa atas air itu berkata, "Adil engkau yang ada dan yang sudah ada, engkau yang kudus yang telah menjatuhkan hukuman ini. Karena mereka telah menumpahkan darah orang-orang kudus dan para nabi, engkau juga telah memberi mereka minum darah, hal itu wajar bagi mereka." Dan aku mendengar mesbah itu berkata, "Ya Tuhan Allah yang maha kuasa, benar dan adil segala penghakimanmu." Dan malaikat yang keempat menumpahkan cawannya ke atas matahari, dan kepadanya diberi kuasa untuk menghanguskan manusia dengan api. Dan manusia dihanguskan oleh panas api yang dahsyat, dan mereka menghujat nama Allah yang berkuasa atas malapetaka-malapetaka itu, dan mereka tidak bertobat untuk memuliakan Dia. Dan malaikat yang kelima menumpahkan cawannya ke atas tahta binatang itu, dan kerajaannya menjadi gelap, dan mereka menggigit lidah mereka karena kesakitan, dan mereka menghujat Allah yang di sorga karena kesakitan dan karena bisul mereka, tetapi mereka tidak bertobat dari perbuatan-perbuatan mereka. Saudara, dalam ayat bacaan kita hari ini kita melihat bagaimana Yohanes melihat lambang hukuman Allah atas dunia. Hukuman Allah ini digambarkan dengan 7 cawan murka Allah. Dalam ayat 2 sampai ayat yang ke-11 dari bacaan yang telah kita baca tadi, kita melihat di sana terdapat 5 cawan ditumpahkan ke bumi. Dan akibat dari hal ini ialah orang-orang yang tidak percaya kepada Allah, mereka menderita. Hukuman Allah ini diberikan sebagai tindakan dari keadilan Tuhan karena manusia melanggar perintah Allah. Saudara, Allah menunjukkan keadilannya dengan menghukum orang yang tidak setia dan sungguh-sungguh kepadanya. Allah menunjukkan bahwa dirinya tidak dapat dipermainkan. Bagi siapa saja yang tidak setia dan sungguh-sungguh percaya kepadanya akan mengalami hukuman. Saudara, melalui renungan hari ini kita melihat bagaimana pribadi Allah adalah pribadi yang adil. Saat orang tidak melakukan apa yang seharusnya dilakukan, maka ia akan menerima hukuman sebagai akibat dari tindakannya. Sedangkan bagi orang yang setia dan sungguh-sungguh kepadanya, maka Allah juga menunjukkan keadilannya dengan memberikan kehidupan kepada orang tersebut. Saudara, Allah merancangkan kita untuk memuliakan namanya di dalam seluruh kehidupan kita. Meskipun demikian, Allah memberikan kehendak bebas kepada setiap kita untuk memilih apakah kita akan mengikuti rancangan Allah tersebut atau tidak. Dan dari setiap pilihan yang kita ambil akan ada akibat dari pilihan kita tersebut. Jika kita memilih untuk mengikuti rancangan Allah, maka kita akan menerima kehidupan. Sedangkan jika kita memilih untuk tidak mengikuti rancangan Allah dalam kehidupan kita, maka kita akan menerima hukuman Allah. Melalui renungan hari ini, kita diingatkan untuk tetap hidup dalam
rancangan Allah. Saudara, marilah kita mengambil waktu sejenak untuk merenungkan firman yang baru saja kita dengar. Saudara, sudahkah sebagai orang percaya kita terus hidup dalam rancangan Allah? Jika belum, maka marilah datang kepada Allah melalui doa. Minta ampun kepadanya jika selama ini kita telah hidup jauh dari rancangan Allah. Mintalah Allah mengubahkan kehidupan kita sehingga kita menjadi orang percaya yang terus hidup dalam rancangan Allah. Mari kita akan tutup renungan pada pagi hari ini di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat hari yang baru yang Tuhan izinkan untuk setiap kami dapat jalani hari ini. Kami juga bersyukur buat kebenaran firman Tuhan yang kembali datang kepada setiap kami. Setiap pesan Tuhan melalui renungan kami pagi hari ini mengingatkan kembali kepada setiap kami untuk kami bersungguh-sungguh di dalam Tuhan, untuk kami tetap hidup di dalam setiap rancangan Tuhan dalam kehidupan kami, Tuhan. Ampuni kami jika saat kami menjalani kehidupan ini kami terkadang meninggalkan rancangan Tuhan dalam kehidupan kami. Mungkin kami melupakan Tuhan di dalam setiap hal yang kami lakukan. Ampuni kami, Tuhan. Dan bimbinglah kami, tuntunlah kami, agar setiap kami mulai saat ini dapat terus hidup di dalam rancangan yang sudah Tuhan rancangkan dalam kehidupan kami. Sehingga kehidupan kami terus sesuai dengan kehendak-Mu, Tuhan. Kami juga berdoa, Tuhan, menyerahkan seluruh aktivitas kami hari ini hanya ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.